Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawuh. Di hari kali ini kita akan menelusuri di salah satu tempat paling bersejarah di Indonesia, Astana Padjimatan Himagiri, atau yang sering kita kenal sebagai makam Raja-Raja Imogiri. Tempat ini bukan sekedar pemakaman. Ini adalah pusat tradisi, sejarah, dan spiritualitas Jawa yang sudah ada sejak abad ke-17. Salah satu bukit di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, ternyata menyimpan salah satu situs paling sakral dalam sejarah Jawa, yaitu makam Imogiri. Kompleks pemakaman ini dibangun oleh Sultan Agung, Raja Besar Mataram Islam sekitar tahun 1632. Nama Astana Padjimatan Himagiri berarti tempat pusaka di gunung berkabut. Hima berarti kabut, Giri artinya gunung. Lokasi di Bukit Merak dipilih karena kepercayaan masyarakat Jawa di mana tempat tinggi dianggap lebih dekat dengan alam, leluhur, dan spiritualitas. Dan lokasi ini diperuntukkan untuk peristirahatan leluhur Kerajaan Mataram. Kompleks makam Imogiri bukan hanya untuk Sultan Agung, melainkan menjadi pusara bagi raja-raja dinasti Mataram beserta keturunannya dari dua kerajaan besar, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Setelah Perjanjian Giyanti 1755 yang membagi kerajaan Mataram menjadi dua, makam Imogiri tetap menjadi harta suci bersama kedua kerajaan tersebut yang masing-masing memiliki hak pemeliharaan kompleks makam. Di sini terdapat Masjid Padjimatan, tempat para abdi dalam menjalankan tugas dan para peziarah beristirahat. Masjid ini sederhana, kecil, tapi megah dalam makna. Untuk memasuki area utama, pengunjung harus menaiki ratusan anak tangga. Untuk lebarnya 4 meter dan kemiringan 45 derajat. Anak tangga sengaja dibuat pendek, memungkinkan untuk memudahkan para peziarah untuk mengenakan pakaian adat Jawa. Total ada 446 anak tangga menuju ke daton tertinggi,
dan di setiap bagian punya makna. 32 anak tangga pertama, yaitu tahun dimulainya pembangunan di tahun 1632. 13 anak tangga berikutnya, yaitu tahun penobatan Sultan Agung di tahun 1613. 46 anak tangga, yaitu tahun wafatnya Sultan Agung di tahun 1646. 346 anak tangga utama, yaitu pembangunan bertahap selama 346 tahun, dan 9 anak tangga dekat kolam, yaitu melambangkan Wali Songo. Setiap langkah di sini bukan hanya naik, tapi juga sebuah perjalanan sejarah. Dan di Imogiri ini masih dipenuhi dengan tradisi seperti nguras enceh, yaitu membersihkan gentong air makam Sultan Agung, ngarak siwur atau kirap membawa siwur tempurung, dan nyadran, yaitu doa bersama keluarga. Tradisi yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Makam Imogiri ini dibuka untuk umum di beberapa area dan ada beberapa aturan untuk mengenakan pakaian adat untuk area-area tertentu. Dan ada dua pula kisah yang cukup misterius. Salah satu anak tangga di makam Imogiri diyakini sebagai makam seorang pengkhianat bernama Tumanggung Endranata,
di mana jasadnya dikubur di deretan tangga sebagai simbol hukuman. Arsitektur di sini adalah paduan Jawa Indo kuno. Bata disusun pakai teknik kovot, yaitu menggosok dua bata pakai air sampai mencair dan jadi perekat alami. Bangunan di sini ada 3 kelompok besar, yaitu di bagian tengah untuk Sultan Agungan dan Pakubuwanan, di sisi barat untuk Raja-Raja Surakarta, dan di sisi timur adalah Raja-Raja Yogyakarta. Inilah simbol bahwa meski kerajaan terpisah pasca perjanjian Giyanti, mereka tetap satu leluhur.
Untuk ketinggian sekitar 100 meter di atas permukaan laut. Ini bagian favoritku. Dari puncak sini, Bukit Merak terasa seperti ruang yang berhenti sejenak dari dunia luar. Tempat terbaik untuk merenung, memahami sejarah, dan merasakan kehadiran leluhur Mataram. Lokasi ini 30 menit dari Keraton Yogyakarta, yaitu Karangkulon, Wukirsari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Kalau kalian kesini, jangan lupa buat cicip-icip kuliner khas di makam Raja Imogiri. Ada bubur, pecel, dan minuman yang bernama wedang uwoh. Walaupun untuk makanan pecel tidak berbeda dengan pecel-pecel lainnya, namun untuk minuman yang bernama wedang uwoh ini cukup menarik untuk dicoba. kasih sudah menemani perjalanan hari ini. Semoga video ini bisa membuka wawasan kita tentang betapa kaya sejarah Jawa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.